فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, alhamdulillah. Pertama sekali tentunya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Syukur dalam arti kata menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah kufur. Sedangkan orang yang kufur akan nikmat Allah, Allah ancam dengan adab. Ya, dengan adab yang dahsyat, yang keras. Inna adabi lasyadid. Nah, makanya lihat-lihatlah, sering-seringlah kita memperhatikan nikmat apa yang sudah kita dapatkan, dan apakah nikmat itu semakin menjadikan kita tunduk kepada Allah, semakin menjadikan kita patuh kepada Allah, semakin menjadikan kita cinta kepada Allah, atau sebaliknya. Jangan-jangan nikmat yang Allah berikan malah menjadikan kita semakin jauh. Nikmat yang Allah berikan malah menjadikan kita semakin lalai. Karena kata seorang ulama salaf, ni'matun la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu pada hakikatnya adalah musibah. Mungkin bagi kita nikmat, dengan nikmat itu mungkin kita nyaman, kita aman, kita merasa lapang, ya. Tapi ternyata itu adalah musibah yang Allah kirim agar kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka musibah apa lagi? Ya, musibah apa lagi kah yang lebih besar? Adakah musibah yang lebih besar daripada musibah jauh dari agama? Nah, musibah apa lagi yang lebih besar dibandingkan musibah tidak tahu agama, sehingga kemudian hidupnya ini hanya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu bagaimana? Yang dipikirkan cuman makan, tidur. Nah, itu binatang ternak, Pak. Ya, bagaimana supaya kehidupannya cukup, bahkan kemudian rakus, ya, tidak cukup hanya sampai cukup saja, bahkan rakus. Kemudian ingin hidupnya itu nyaman, tidurnya nggak terganggu. Masya Allah, na'udzubillah. Allah katakan juga dalam Al-Quran bahwasanya innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau. Nah, makanya kalau hidup yang main-main dan senda gurau ini ya kita merasa nyaman, mau berbetah-betah berlama-lama, nah, ini berarti ada yang salah. Kenapa? Karena yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah kehidupan yang sebenarnya. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Kata Allah apa? Dan sungguh kehidupan akhirat itu itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi di dunia ini kita ibadah pun, ya, kita banyak segala macam pun, itu kata Allah main-main. Ya, maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kehidupan yang main-main ini disia-siakan. Ya, disia-siakan. Mudah-mudahan apalagi kita mendekati bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? Kalau Muhammadiyah sudah rilis tanggal 2 April. Berarti hari Sabtu. Berarti malam Sabtunya sudah tarawih. Ya, tapi kalau selain Muhammadiyah itu biasa nengok hilal. Ya, mudah-mudahan nanti tidak ada perbedaan. Ya, artinya apa? Bisa bareng.
Nah, apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan, yang tinggal nggak sampai hanya sekitar 20-an hari lagi, 21 atau 22 hari lagi. Ini tanggal 11. Nah, berarti tinggal 22 atau 23 hari lagi. Singkat sekali itu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semua saya curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita betul-betul layak mendapatkan syafaat, dan layaknya dapat syafaat itu ya karena ikut jalan Rasulullah, Pak. Hari ini banyak mengharap syafaat, tapi jalan yang ditempuh beda. Jalan yang dia tempuh itu tidak seperti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Loh, kalau Rasulullah dulu begitu luar biasa perjalanan hidupnya, ya, mengorbankan apa yang beliau miliki, bahkan kemudian berdarah-darah, keringat gak usah lagi ditanya gitu kan, berdarah-darah, hartanya, jiwanya. Hari ini ada yang mengaku cinta Rasulullah tapi nggak mau berjuang, maunya hidup enak di rumah, ya, rezeki lancar, tidak ada masalah. Ini jalan siapa yang diikuti? Ya, jalan siapa yang diikuti? Maka mudah-mudahan iman kita itu adalah iman yang siddiq, shadiq, iman yang jujur. Bukan iman hanya sekadar di lisan, tapi tidak dibuktikan dengan aplikasi perbuatan. Insyaallah. Baik, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan para santri sekalian, seperti biasa di pertemuan yang kedua kita membahas adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah selesai membahas akhlak atau adab kepada Allah. Maka sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu adab terhadap Al-Quran. Nah, ini penting, apalagi kita sudah tadi mendekati bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan para ulama juga menamakan bulan Ramadan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Artinya apa? Di bulan Ramadanlah kesempatan bagi umat Islam untuk dekat dengan Al-Quran, untuk selalu kemana-mana pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan kemudian kita lihat para salaf, ulama salaf, ada yang bahkan menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan satu kali bisa sampai 2 kali hatam. Siapa? Imam Syafi'i. Siang 1 kali, malam 1 kali. Apa hukumnya menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari? Ya, secara umum Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang, Pak, menghatamkan Al-Quran kurang dari seminggu, atau lebih apalagi kurang dari 3 hari. Kata Rasulullah dalam satu hadis, man qara Al-Quran fi aqalli min salasi layalin lam yafqahhu. Siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti 1 hari atau 2 hari sudah hatam. Kata Rasulullah apa? Lam yafqahhu, maka dia tidak akan faham. Dia tidak akan faham. Artinya apa? Baca Al-Quran itu tidak berikan pengaruh bagi dia. Ini selain di luar bulan Ramadan. Makanya satu kali Abdullah bin Umar dan lain Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali, dalam berapa lama saya bisa menghatam Al-Quran? Kata Rasulullah 1 bulan. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah, 2 minggu. Bisa lagi 1 minggu. Bisa lebih lagi ya Rasulullah, 3 hari cukup. Jangan lagi minta lebih. Jadi selain bulan Ramadan, maksimal paling apa kita ngatam Al-Quran 3 hari sekali hatam. Jadi nggak boleh Bapak Ibu di luar bulan Ramadan 1 hari hatam. Kira-kira kalau 1 hari antum bisa hatam, kira-kira tuh sempat kerja nggak? Sempat cari nafkah nggak? Nggak sempat. Makanya bulan Ramadan kenapa boleh? Para ulama salaf mengatakan dikhususkan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Artinya larangan Rasulullah itu tidak mutlak, bukan berarti haram menghatamkan Al-Quran kurang 3 hari, bukan haram, tapi dilarang. Ya, dilarang sini maksudnya apa? Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena
pengaruh yang akan didapatkan itu tidak ada. Lam yafqahu, dia tidak akan paham. Padahal tujuan baca Quran itu kan bukan sekadar baca hatam, Pak. Tapi memberikan pengaruh bagi kita. Oh, sudah hatam ribuan kali, udah hatam puluhan kali. Oh, tapi kelakuannya kok nggak berubah. Gitu loh. Udah baca Al-Quran, udah hatam sekian kali, ya kan? Tapi kenapa kok ibadahnya juga tetap malas? Ini berarti tidak ada pengaruh. Nah, makanya larangan di sini sifatnya itu bukan berarti haram, tidak. Hanya tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tadi tujuan daripada membaca Al-Quran tidak akan tercapai. Namun dikecualikan di waktu-waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kan memang bulan ibadah. Makanya sering saya sampaikan, ya kan? Setiap tahun kayaknya saya sampaikan. Coba Bapak dan Ibu usahakan bulan Ramadan itu libur kerjanya. Itu. Ini Bapak-bapak ini khususnya. Tapi ya ibu-ibu juga yang dukung. Bulan Ramadan itu libur kerjanya libur. Jadi Ustaz, penghasilan dari mana? Ya dipersiapkan dari sebelum Ramadan. Artinya apa? Kita bekerja 11 bulan, cari nafkah 11 bulan, itu adalah disisihkan untuk 1 bulan di bulan Ramadan. Begitu masuk 1 Ramadan, tak mikir pekerjaan. Mikir apa? Ibadah. Ya, jadi jangan malah bulan Ramadan etos kerjanya makin meningkat. Bulan Ramadan nih Ustaz, nanti nggak lebaran Ustaz. Masya Allah. Apalagi sudah masuk 10 hari terakhir, makin apa itu? Kalau Rasulullah 10 hari terakhir makin giat ibadahnya, kalau umat Islam hari ini 10 hari terakhir makin bengis kerjanya. Kalau bisa lembur dari 24 jam. Masya Allah. Ya, cobalah 11 bulan, banyak waktu 11 bulan, sisihkanlah sedikit harta itu untuk tabungan nanti ketika Ramadan. Jadi Ramadan udah nggak mikir lagi kerja. Kenapa? Fokus ibadah. Fokus ibadah. Bahkan para ulama salaf pun menunjukkan kalau masuk bulan Ramadan, ya, itu mereka stop, taklimnya stop, ngajarnya stop, Pak. Murid-muridnya suruh fokus ibadah masing-masing, baca Quran segala macam. Ya, jadi nggak perlu. Ya, bukan berarti menganggap taklim itu kan ibadah, Ustaz. Enggak. Ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, lebih fokus dengan Al-Quran. Nah, makanya bagaimana kemudian bulan Ramadan itu bisa fokus ibadah? Jangan malah bulan Ramadan, kerja di bulan Ramadan, penghasilannya bisa untuk 11 bulan. Gitu ya. Ada yang kerja di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu kan apalagi kalau jualan makanan itu kan laris manis. Penghasilan dia di bulan Ramadan bisa untuk nafkah dia selama 11 bulan ke depan. Ini terbalik gitu loh. Oh, berarti di bulan Ramadan ya kerja saja, cari nafkah saja, jualan kayak apa segala macam. Ya. Nah, itu kalau bisa seperti itu Bapak Ibu. Nggak bisa Ustaz. Nah, kalau nggak bisa, sisihkan 10 hari terakhir lah. Ya, entah mau itikaf, entah maupun lebih fokus ibadah. Yang penting Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, apa? Syadda mi'zarahu, mengetatkan ikat pinggangnya. Ya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Artinya, ayo Ramadan mau pergi sama-sama, kita beribadah, mengajak keluarganya. Nah, maka ini penting untuk kita tahu adat terhadap Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang pertama sekali yang harus kita pahami, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau dikatakan apa definisinya Al-Quran? Kalau secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan. Dari kata qara'a, bacaan. Tapi secara istilah Al-Quran itu berarti apa? Kalamullah, perkataan Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril alaihissalam. Yang membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah dan merupakan mukjizat Nabi SAW, mukjizat sampai hari ini. Maka gue tanya, apa mukjizat Nabi SAW yang kita bisa rasakan sampai hari ini? Jawabannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Maka kita harus yakin Al-Quran itu adalah kalamullah.
Tidak ada la raiba fih, tidak ada keraguan. Nggak boleh kita ragu, ini Al-Quran ini apa betul-betul ini? Apa tidak ada perubahan? Nggak boleh, Pak. Karena la raiba fih, tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan terhadap Al-Quran, Bapak Ibu, kafir. Kemarin si Abu apa itu, Pak? Yang suka nyinyir Islam itu. Dia ngaku Islam tapi suka nyinyir sama Islam. Dia buat status di apa itu, saya lihat tuh. Dia bilangnya, bagaimana mungkin kita yakin Al-Quran itu masih otentik, kata dia. Jangan-jangan ketika pas masa-masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran itu sudah diupdate, sudah dirubah-rubah sama Khalifah. Berarti dia nggak percaya, Pak, Al-Quran sekarang ini tuh masih murni, masih asli. Kafir. Ya, secara hukum meragukan Al-Quran satu ayat saja diragukan kafir, apalagi meragukan satu Al-Quran. Masya Allah. Tapi ya nggak usah heran lah dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus yakin. Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Ya, bagaimana cara penjagaan Al-Quran? Masya Allah, lewat para penghafal Al-Quran. Di Palestina itu setiap tahun, Pak, 5.000 penghafal Al-Quran. 5.000 mencetak penghafal Al-Quran. Di suasana yang seperti itu, yang bahkan kemarin beberapa hari yang lalu juga terjadi lagi gempuran ketika sebagian kaum muslimin Palestina itu memperingati Isra dan Mi'raj, itu diserang lagi sama tentara Israel. Ya, tapi sedihnya kita, ya memang begitulah umat Islam, ya kan. Palestina diserang Israel, dunia diam. Ukraina dihajar Rusia, dunia heboh, mengutuk segala macam. Bahkan FIFA, UEFA yang berkaitan dengan olahraga, yang selama ini netral, katanya netral gitu kan, nggak ikut-ikut politik dunia, politik negara, ikut-ikutan memboikot Rusia tapi tidak memboikot Israel. Ya memang umat Islam itu, kata Rasul, di akhir zaman itu seperti hidangan. Nah, itu sudah terbukti. Nah, makanya yang bisa kita lakukan apa? Ya bersabar, banyak berdoa. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas keimanan. Ya. Keutamaan Al-Qur'an yang membacanya itu ibadah, satu huruf 10 pahala. Ya, man qara al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an, falahu asyru hasanah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqul, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? 3. Alif lam mim. Udah berapa? 30. Cuman alif lam mim doang, 30 pahala dah. Macam mana pula baca bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Pernah hitung bismillah? Berapa huruf? 19. Al-Fatihah pernah hitung? Kurang kerjaan kali Ustaz ngitung Al-Fatihah. Yang penting banyak lah, ya kan? Banyak, Pak. Kalikan 10 lah. Masya Allah. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak bacaannya. Bacalah, ikra wartak kata Allah. Bacalah naik, bacalah naik, bacalah naik. Nah, makanya saya sering katakan nih para santri, antum tujuan ngafal Quran tuh bukan sekadar hafal selesai. Wah, saya udah hafal Quran. Tapi kenapa ngafal Quran? Karena mau terus dibaca. Ya kita juga gitu kan, bapaknya ibu-ibunya. Apa kalau sudah hafal Quran udah habis itu nggak baca Quran? Kan tidak. Justru dengan kita menghafal Quran, dorongan untuk membaca itu lebih kuat. Kenapa? Karena kita harus menjaga hafalan. Ya, dulu para salaf dulu ada yang membaca sampai ribuan kali hatam. Itu macam mana itu? Kita berapa kali hatam, Pak, seumur hidup? Pernah hitung? Pernah hitung nggak seumur hidup?
Selain di bulan Ramadan pernah khatam nggak? Berat Ustaz gitu. Nah, Ramadan aja kita nggak bisa khatam, apalagi di luar Ramadan. Ya harus dilawan lah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi ya ibadah itu harus dipaksa-paksa gitu loh. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang membaca Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat. Syafaat bagi yang membacanya. Masya Allah. Jadi kalau kita rajin baca Quran, Pak, ternyata nanti akun itu jadi syafaat. Ada dua nanti bisa jadi syafaat di akhirat. Amalan yang bisa jadi syafaat. Apa itu? Membaca Al-Quran dan saum, puasa. Ustaz, mungkin saum saya nggak terlalu apa. Al-Quran lah. Bisa dua-duanya alhamdulillah, tapi nggak bisa dua-duanya, minimal salah satunya ambil bagian. Kalau nggak baca Quran, puasa. Bisa dua-duanya, masya Allah, luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang rajin baca Quran itu adalah keluarganya Allah dan keluarga khusus VIP. Yang lebih khusus lagi apa? VVIP ya. Kalau kita pernah masuk rumah sakit, naudzubillah ya, pernah berjenguk misalnya kan, pernah berjenguk rumah sakit, ada di rumah sakit ada ruangan VIP, ada ruangan VVIP, itu lebih apa lagi tuh? Nah, artinya apa? Wah, ruangan istimewa. Kalau naik pesawat, kelas bisnis. Jadi orang yang rajin baca Quran tuh, Pak, kata Allah, wah itu keluarga Allah, bahkan keluarga khusus. Tak ada ruginya baca Quran. Ya, kita baca HP sanggup berjam-jam. Baca Quran kenapa tak sanggup berjam-jam? Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa semangat baca Quran, terkhusus ini bulan Ramadan. Jadi sudah latihan, sudah pemanasan, bukan latihan, yang pemanasan. Maka apa ada adab yang harus kita perhatikan dalam baca Al-Quran? Yang pertama, adab baca Quran dibaca dalam keadaan suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan tenang. Jadi baca Quran itu kalau pegang mushaf itu harus wudhu. Kalau belum wudhu gimana Ustaz? Nggak boleh pegang mushaf. Baca boleh? Boleh. Ingat ya, mushaf. Mushaf itu yang tidak ada terjemahnya. Al-Quran yang tidak ada terjemah. Kalau ada terjemahnya itu sudah bukan mushaf. Berarti ada tafsirnya. Itu boleh dipegang tanpa wudhu. Itu apa namanya, pendapat ulama seperti itu, Pak. Tapi kalau murni dia semuanya satu, nggak ada terjemahnya, itu namanya mushaf. Dan itu nggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan wudhu. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun sebagian besar ulama mengatakan ayat ini dimasukkan adalah malaikat, tapi juga pendapat yang lain mengatakan maksudnya apa? Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang telah suci, berwudu. Kalau dalam ini boleh nggak tanpa wudu? Boleh. Antum buka aplikasi Al-Quran, baca Quran di sini, boleh nggak tanpa wudu? Boleh. Tapi ini kan adab. Ya, lebih baik dengan dalam keadaan wudu. Kemudian menghadap kiblat. Boleh nggak menghadap kiblat? Boleh. Tapi lebih baik menghadap kiblat dan duduk dengan tenang, duduk dengan sopan. Membaca Quran kakinya di atas meja. Kayak baca nengok HP, kaki di atas meja. Dia duduk bersender, kakinya di atas meja. Nah, itu kan nggak sopan namanya. Ya. Atau golek kakinya di atas dinding. Nah, itu kan kurang enak. Ya. Apa hukumnya baca Quran sambil berbaring? Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena orang-orang yang berzikir itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu yang zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring.
boleh, tapi lebih baik dalam keadaan duduk. Itu adab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adab kita membaca Quran? Yang harus kita perhatikan, apalagi kita masuk bulan suci Ramadan, pasti kita akan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dibaca dengan tartil, tidak terlalu cepat, dan tidak boleh menamatkan baca Al-Quran kurang dari 3 malam. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Ini di luar Ramadan ya. Tartil di sini bukan berarti harus lama seperti qori itu, Pak. Tartil di sini ya artinya sudah dapat kena tajwidnya. Ada bacaan-bacaan yang dia itu memang terhitung cepat, tapi kena tajwidnya. Yang nggak boleh itu apa? Terburu-buru sampai tajwidnya itu nggak kena panjang pendeknya, ya, ikhfa idghamnya semua dibabat aja. Itu yang nggak boleh. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Dalam surah Qiyamah Allah katakan, jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu karena terburu-buru ingin menguasai Al-Quran. Masalah gerak-gerak itu gimana? Saking cepatnya bacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada bacaan yang memang cepat. Nah, ini kalau kita belajar tajwid, itu kan mat wajib mutasil, mad jaiz munfasil, itu kan bisa dibaca pada hukum aslinya 6 harakat, tapi boleh dibaca 2 harakat, ya kan? Nah, itu ada ilmunya. Kalau kita lihat bacaan-bacaan para masyayikh itu kan yang cepat itu biasa siapa? Syekh siapa itu? Sudais. Itu kan cepat itu, Pak. Cepat tapi masih kategori tartil. Artinya apa? Cepatnya itu masih dalam kategori tartil. Bukan cepat tapi nggak kena tartil, nah tidak. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah apa? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Makanya Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan beliau khatamnya berapa kali? Berapa kali, Pak? 1 kali. Rasulullah bulan Ramadan itu khatam Al-Quran itu 1 kali. Namun beliau membacanya kepada Jibril, tasmihnya kepada malaikat Jibril. Nah, jadi kalau antum mau ikut Nabi, Ustaz saya 1 kali aja lah, misalnya gitu kan. Nah, tapi sama malaikat Jibril lah. Nah, mungkin kan. Nah, kecuali di tahun terakhir beliau, tahun terakhir Ramadan beliau khatam 2 kali. Artinya apa? Jangan mengejar khatamnya, Pak. Mengejar khatam tapi bacaannya kacau. Oh, mau cepat nih Ustaz, biar khatam 10 kali. Misalnya gitu. Tapi tak ada berikan pengaruh, bahkan panjang pendeknya tajwidnya dibantai saja. Ya, dibantai. Bisa nggak dalam 1 hari khatam? Bisa. Bisa, Pak. Itu saya lupa. Saya pernah dikirim videonya. Imam Syafi'i itu kan siang khatam 30 juz, malam khatam 30 juz. Ya bacaannya itu ternyata saya pernah dikirim videonya itu, Pak. Itu dalam jangka waktu nggak sampai 8 jam itu bisa khatam. Bacaannya memang cepat, tapi masih dalam kategori tartil. Jadi kalau kita nggak nguasain bacaan seperti itu ya sudahlah, menurut kemampuan kita. Karena sekali lagi yang dikejar itu bukan hanya sekadar hatamnya, banyak hatamnya, itu yang paling paten, paling banyak hatamnya paling paten, tidak. Karena Rasulullah saja dalam 1 bulan Ramadan beliau hatam hanya 1 kali. Tapi pengaruh yang diberikan dalam Al-Quran itu yang luar biasa. Ya Rasulullah hatamnya sebulan sekali, Pak. Tapi kata Aisyah, karena khuluquhul Quran. Rasulullah hatamnya 1 kali sebulan, Bu. Tapi akhlaknya Al-Quran. Hari ini hatamnya berpuluh-puluh kali misalnya, 10 kali, 15 kali. Tapi karena khuluquhu apa? Misalnya kan gitu. Nah, artinya apa? Harus memberikan pengaruh. Kenapa? Orang-orang beriman itu iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, imannya nambah. Udah hatam, nambah iman itu. Enggak Ustaz, capek baca Quran ini. Oh, gawat ini. Udah Ustaz, besok kurangilah. Wah. Padahal kata Utsman, lau tahurat qulubukum masyabiyat min kalamillah. Kalau hati kalian bersih, tidak akan pernah puas dari baca Quran.
nggak akan pernah kenyang. Artinya kalau udah baca itu nggak mau berhenti. Pernah nggak baca Quran susah berhenti, Pak? Dan ya nih, udahlah, udah mau kerja, udah mau ada kegiatan, 1 lembar lagi. Tapi udah habis 1 lembar, kok rasanya mau lanjut lagi gitu. Pernah nggak, Pak? Nggak pernah ya? Pernah nggak, Bu? Baca gitu kan, suara pun udah habis misalnya, tapi kok mau baca terus. Nah, makanya terapi yang paling manjur untuk membersihkan hati, baca Al-Quran. Coba baca Quran. Saya sering bilang, coba baca Quran. Kalau kita betah baca Quran, mudah-mudahan itu indikasi hati kita sedang bersih. Tapi baru baca setengah halaman, ada bunyi pula nih, gidik. Duduk pun mereng sana, mereng kiri, mereng kanan, kayak ada duri gitu. Nah, itu tanda hatinya lagi bermasalah. Ya, bermasalah. Makanya kan harapannya kan ya pengajian kita Al-Amin. Kita sudah punya pesantren tahfidzul Quran. Oh, harapannya jamaah-jamaahnya pun para pecinta Al-Quran. Ya, kita punya program, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa buka terus, kita bisa buka program-program baru. Ya, termasuk nanti buka program apa? Pembelajaran Al-Quran, program Khatmul Quran, Hatam Quran. Kalau di luar itu ada Odoj itu apa? One day, one juice. Ya, saya dulu pernah ikut program itu bagus. Diperingati dari WhatsApp. Ayo, siapa yang belum 1 juz hari ini, bacanya 1 juz. Ya, walaupun sebagian kalangan mengatakan itu apa? Menyalahkan apa itu one day one juice itu, tak betul begini begono. Ya itu kan intinya kan saling motivasi untuk baca Al-Quran, nggak ada masalah itu ya. Yang ketiga, ada baca Al-Quran itu dibaca dengan khusyuk, dihayati, bahkan kalau bisa menangis. Kalau tak bisa nangis gimana? Pura-pura nangis. Itu ada hadisnya loh, Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan utlul Quran wabku, fa illam tabku fatabaku. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran dan menangislah. Tapi kalau kamu tak bisa nangis, fatabaku, maka apa namanya? Berpura-puralah menangis. Pura-pura gini bukan berarti apa ya? Tapi apa? Nggak bisa nangis, Ustaz. Dibuat-buat nangis itu dibuat-buat gitu loh. Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Ya, khusyuk ditadaburi. Ya memang khusyuk tadabur ini kan kalau kita paham artinya, maknanya. Nah sekarang ada Al-Quran terjemah, bisa lihat artinya. Ya, kalau punya keinginan yang kuat bisa belajar bahasa Arab. Ya memang kalau ngerti terjemah, ngerti artinya itu lebih bermakna, Pak. Baca ayat tentang azab, tentang neraka, nangis. Kenapa nangis? Ya neraka yang dibacakan, membayangkan dosa-dosa kita. Naudzubillah, jangan-jangan dimasukkan ke neraka. Membaca tentang surga, ketawa. Ya nangis juga. Kenapa nangis? Sedih. Jangan-jangan saya tidak masuk surga, jangan-jangan kepedean, ya, insyaallah. Jadi dihayati, khusyuk, bahkan menangis kata Rasul. Abu Bakar itu kalau imam pasti nangis, kalau baca ayat pasti nangis. Makanya ada sebagian sahabat, bahkan anaknya sendiri Aisyah itu nggak setuju kalau Abu Bakar jadi imam. Ya Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah itu protes, ya Rasulullah jangan suruh ayahku. Ayahku kalau jadi imam pasti nangis. Kalau sudah nangis kan sudah terhenti sholatnya gitu, nangis gitu kan. Nah, Rasulullah marah, Pak. Ya, marah karena dilarang menjadikan Abu Bakar sebagai imam, mengganti beliau menjadi imam sholat. Yang keempat, ada baca Quran membaguskan suara.
Membaguskan suara ini ya baca Quran itu ya lebih apalah penghayatan gitu loh. Bisa ikuti irama-irama masyayikh, oh lebih bagus Pak. Atau buat irama sendiri lebih bagus. Bagaimana Ustaz dengan qori-qori yang bacanya luar biasa panjang begini? Ya secara apa bagus sih. Tapi yang ingin kita tekankan, yang ingin kita garis bawahi, jangan terfokus pada itu. Ya, Al-Quran itu kan bukan hanya untuk di MTQ kan, Pak. Musabaqah tilawah Quran, musabaqah tahfidzul Quran, musabaqah di mana-mana. Tapi pengamalannya nol. Ya, musabaqahnya terlalu diadakan, tapi pengamalannya nihil. Ya, lomba bacaan yang terbaik, lomba hafalan yang terbaik, Masya Allah. Bu, sekali-sekali lomba pengamalan Al-Quran. Nah itu baru mantap. Kemudian yang kelima, dibaca dengan suara yang lembut, tidak nyaring. Artinya apa ya? Membaca Quran itu jangan teriak, tapi juga nggak boleh nggak ada suara, alias mulutnya diam. Dibaca. Nggak boleh Pak, nggak boleh Bu. Ini harus minimal kita yang dengar suara kita sendiri. Baca dalam hati gimana Ustadz? Boleh, tapi nanti itu kurang apa ya? Kalau sekadar kita baca mengulang ayat nggak ada masalah. Tapi kalau kita memang niatnya ibadah, duduk membaca Quran mau ibadah, ya harus keluar suaranya. Tapi juga nggak boleh teriak. Lagi pakai mic. Ya. Nah makanya kemarin masalah kemenak itu kan dibatasi ya. Tadarus di bulan Ramadan nggak boleh pakai pengeras suara. Sebenarnya ada sisi positifnya. Ya, kemarin yang kita permasalahkan karena beliau apa? Menganalogikan azan dengan gongongan anjing, itu yang dipermasalahkan. Bukan masalah suruh melani volume, ya bukan. Tapi yang dipermasalahkan itu karena menganalogikan suara gonggongan anjing dengan adzan yang dianggap suara adzan itu mengganggu seperti gonggongan anjing. Itu yang marah umat Islam. Kalau dia suruh volumenya maksimal 100 desibel ya, katanya, ya itu udah gak ada masalah. Bahkan kemudian dibatasi. Nanti di bulan Ramadan tadarus itu jangan pakai mic. Ya itu sebenarnya bagus. Karena satu, kalau baca Quran pakai mic Pak, pakai toa. Satu, potensi untuk riya timbul. Bukan berarti kita tuduh pakai berarti yang baca pakai tok pakai mic itu riya Ustaz, bukan. Tapi potensi untuk muncul riya itu lebih besar. Udah nggak usah. Lo kita disuruh baca zikir itu disuruh dengan suara yang lirih. Karena kita tidak beribadah kepada Rob yang tuli. Zikir ya baca Quran. Kalau azan kan memang panggilan kepada umat Islam, bukan kepada Allah. Ini zikir ibadah, zikir baca Quran ya suaranya lirih. Yang kedua, efeknya kalau baca Quran tadarusan pakai mic, kadang sampai jam 12. Yang mau istirahat terganggu. Betul. Ya udah, mau tadarusan tapi nggak usah pakai mic. Kecuali masjidnya itu tengah-tengah sendiri, nggak ada sekitarnya, nggak ada perumahan. Nah mungkin bisa lah. Tapi kan nggak ada yang seperti itu. Masjid rapat semua dengan rumah-rumah. Ya. Nah itu memang lebih bagus ya. Jadi ada waktunya orang mau tidur, mau istirahat karena malam dia mau bangun, dia jam 2 mau bangun, mau tahajud, mau sholat malam di bulan Ramadan. Tapi gara-gara di masjid baca Quran nggak bisa dia tidur Pak sampai jam 12 ya kan. Mau ngomong nanti mau marah, nanti dituduh anti tadarusan gitu kan, payah ya. Nah, jadi ada sisi positifnya memang, ya, karena itu juga untuk kebaikan umat Islam juga. Nah, cuman kemarin yang kita permasalahkan karena membandingkan dengan suara gonggongan anjing, itu jadi masalah.
Bukan karena dia suruh mengecilkan suara azan itu, bukan. Suara volume ya maksudnya. Bahkan Umar itu marah, Pak. Sholat, ini ada yang sholat, sampingnya baca Quran suaranya kuat. Umar marah itu. Jadi orang sedang sholat saja, kalau baca Quran suaranya terdengar sama orang sholat, itu Umar ditegur. Ya, ditegur oleh Umar. Padahal ibadah ya, tapi nggak boleh. Ya, makanya biasakan kalau kita lagi baca Quran, suaranya suara kita. Kecuali memang semuanya ngafal, semuanya sedang baca, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi usahakan dengan suara yang lirih. Ya, kalau santri-santri kan kadang hafal suaranya kuat-kuat, Pak. Nggak, suara kuat nggak masuk Ustaz, ya silahkan gitu kan. Nah, tapi kalau ada orang yang sedang sholat, maka suaranya dilirihkan. Lirih itu apa? Dipelankan. Kemudian yang selanjutnya, jangan membaca Al-Quran namun lalai dari apa yang dibaca. Ya, membaca Al-Quran lalai dengan apa yang dibaca. Maka itu saya katakan tadi, harus ada pengaruh. Ya, harus ada pengaruh yang kita dapatkan dari bacaan itu. Makanya kalau punya waktu yang lebih banyak, Ustaz saya nggak tahu artinya, apa maksud ayat ini? Ya lihat terjemahnya. Mau lebih mantap lagi, lihat tafsirnya. Karena para sahabat dulu mereka tidak pernah pindah 10 ayat sampai mereka faham 10 ayat tadi, baru mereka pindah ke ayat selanjutnya. Itu sampai gitu loh Bapak Ibu. Jadi baca 10 ayat, ini maknanya apa, tafsirnya apa, penjelasan ayatnya bagaimana, sudah hafal, sudah hatam 10 ayat, baru lanjut ayat selanjutnya. Ya. Nah, maka ada waktu khusus untuk lihat terjemah Al-Quran misalnya. Oh, ini saya nggak tahu Ustaz artinya, baca terjemahnya. Ada waktu khusus untuk bacanya saja. Ya, itu mudah-mudahan akan sinkron. Karena begini ya, Al-Quran itu Pak, harusnya kalau kita baca atau kita dengar Bapak Ibu, itu harusnya memberikan pengaruh loh. Bahkan orang kafir sekalipun itu dengar Al-Quran, itu banyak yang apa? Tertarik gitu. Saya pernah lihat eksperimen sosial itu di media sosial. Jadi ada seorang muslim bawa headset MP3. Jadi didengarkan sama di Jerman atau Amerika, saya lupa tuh. Jadi dia secara asyik didatanginya orang-orang, disuruh dengarkan. Dengarkan. Kamu mau dengar satu, dengar. Dikira dengarkan musik Bapak Ibu. Didengarkan? Diam dia gitu kan, tenang dia. Bisa tanya, bagaimana pendapat Anda? Apa kata dia? Sedap sekali. Ini musik apa kata dia? Ketika saya mendengarkan, saya seperti terbawa ke alam yang lain kata dia. Itu orang kafir seperti itu Pak. Ada yang mendengarkan nangis. Orang kafir dengar bacaan Al-Quran nangis. Kita pernah nangis bacaan Al-Quran. Kalah sama orang kafir. Nangis deh. Ini apa ini katanya? Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Nggak tahu deh Al-Quran itu apa. Masya Allah. Ya, ini umat Islam kok udah sering baca Quran kok nggak ada ngaruh gitu. Udah bosan Ustaz dulu. Udah sering Ustaz, udah luar kepala gitu. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai bacaan yang kita baca tapi kita lalai dari hal tersebut. Karena biasanya kan di setiap surat kan ada kandungan-kandungan tertentu, ada pelajaran-pelajaran khusus. Contoh di surah Al-Baqarah 20 ayat pertama, 5 ayat pertama menjelaskan tentang orang-orang beriman, orang bertakwa. Kemudian 3 ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang kafir. Sisanya 12 ayat menjelaskan tentang orang munafik. Ya, tentang orang munafik. Saya pernah dulu dapat aplikasi, Pak. Lupa. Itu dia sudah menyusun pelajaran-pelajaran dari tiap juz. Misalnya juz 1 berkaitan tentang apa saja. Tentang ini, tentang ini, tentang ini. Disingkat gitu, diringkas. Nanti juz 2 tentang apa saja. Nah,
Nah ini memang kalau kita mau baca, rajin baca, itu dapat ilmunya gitu. Wah tentang ini. Apalagi kita nggak tahu artinya gitu kan. Jadi ngerti, oh ternyata ayat ini berbicara tentang ini, menjelaskan tentang ini. Dapat pengajaran. 5 ayat pertama Allah ceritakan tentang ciri orang bertakwa. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, terus sampai 5 ayat terakhir. Wah, ciri orang bertakwa itu mendirikan salat, menyisihkan rezekinya, beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari akhir. Kemudian jelaskan tentang ciri-ciri orang kafir. Orang kafir itu apa? Kalau diberi peringatan, tak diberi peringatan sama saja. Kemudian 12 ayat tentang orang munafik. Ya, kita dapat pelajaran, masya Allah, begini ternyata orang munafik itu. Ternyata orang munafik itu lebih dahsyat daripada, lebih bahaya daripada orang kafir. Ya, nah, zaman Rasul saja ada orang kafir, ada orang munafik gitu kan, apalagi zaman sekarang. Begitu. Jadi jangan sampai bacaan Al-Quran kita, tapi kita justru lalai dari apa yang kita baca. Kemudian yang terakhir, hendaklah orang yang baca Al-Quran memiliki sifat-sifat seperti keluarga Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, seharusnya orang-orang yang baca Al-Quran itu mengetahui saat-saat orang tidur di malam hari, di saat orang-orang bersenang-senang di siang hari. Dia menangis saat orang tertawa, menjauhkan diri dari dosa tatkala orang melakukannya. Dia merendahkan diri tatkala orang membanggakan diri, dan dia bersedih tatkala orang gembira. Jadi biasanya Al-Quran itu berlawanan dengan kebanyakan manusia. Kalau kebanyakan manusia lagi gembira, maka dia bersedih. Kalau kebanyakan manusia lagi tidur, maka dia ibadah. Itu salah satu ciri Ahlul Quran itu seperti itulah. Ya. Jadi kalau orang tertawa, orang bahagia, orang ikut apa dia ikut, ya ini berarti belum. Ya, belum menjadi Ahlul Quran. Ya. Seperti itu. Nah, itu berapa tadi poinnya? 7 ya. 7 adab membaca Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan 7 adab tadi. Ya. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Ya, diamalkan isinya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka jangan sampai tidak ada pengaruh Al-Quran yang kita dapatkan. Ustaz, bagaimana kalau hafal Quran? Ya hafal lebih bagus. Ya, itu potensi untuk mengamalkan itu lebih besar kalau dia hafal Quran. Nah, namun juga tidak ada jaminan. Hati-hati. Ya, ada orang yang hafal Quran tapi juga tidak memberikan pengaruh. Ini pengalaman, Pak, pengalaman. Bukan buka aib. Saya pernah punya kawan dari kawan. Dia hafal 30 juz. Hafal 30 juz, Pak. Tapi satu sisi juga dia saat yang sama dia suka mendengarkan musik. Dia suka dengar musik tapi juga hafal 30 juz gitu. Dan perkataan dia itu, alhamdulillah hafalan saya nggak hilang katanya. Dia dengar musik tapi hafalannya nggak hilang. Harusnya kan hafalan itu hilang. Itu ada apa berarti? Itu tipu daya iblis, tipu daya setan. Makanya orang-orang yang hafal Quran itu harusnya dia alergi dengan maksiat. Ya, ini kalau sama maksiat nggak alergi, waduh gawat. Ya, gawat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pada membaca Al-Quran. Ya, ada 7 yang mudah-mudahan bisa kita terapkan. Dan sekali lagi, Al-Quran adalah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang luar biasa keutamaannya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa rajin baca Quran. Dan sekali lagi, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, jadi jangan baca Qurannya ini untuk bulan Ramadan kan Ustaz? Ya tidak, Pak. Ya mulai sekarang lah. Kalau tadi kita masih lalai, masih malas baca Quran, mudah-mudahan mulai besok mulai rajin baca Quran, disertai dengan adab-adabnya tadi.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan.